Oke, kali ini kita akan mencoba untuk gimana sih menggunakan nested VJASP gitu ya. Jadi kalau nested VJASP kita harus bikin dulu ini sih tetap sama ya. Kemudian kita harus bikin dulu karena kan nested itu kan istilahnya eh, kacang koro yang ada di petani satu dengan kacang koro di petani dua itu berbeda gitu ya. Batchnya berbeda, jadi ada faktor random yang nggak bisa disamakan. Jadi nestednya ini kita perlu kasih kode gitu bahwa misalnya contoh kacang koro KK gitu ya, KP1, KP2 kita harus ubah seperti ini, KP3 kemudian yang misalnya hijau kita kasih H, HP1, HP2, HP3 gitu ya. Kemudian yang kacang tunggal T kan, P1, P P2, P3. Jadi ingat kan di sini saya mungkin harus kasih tahu dulu misalnya kayak contohnya seorang peneliti ingin membandingkan kadar protein kacang lokal dari tiga jenis kacang berbeda. Namun setiap kacang diperoleh dari petani yang berbeda gitu ya. Dan petani tersebut hanya berasal dari jenis kacang tertentu. Jadi eh, antara kacang koro petani satu dengan kacang eh, ka- misalnya kacang hijau petani dua itu nggak bisa dibandingkan karena petani satu sama petani dua hal yang berbeda. Tapi kita mau membandingkan secara overall kalau jenis kacang koro sama kacang hijau sama kacang hunok itu seperti apa. Hmm. Nah nanti ini tinggal di copy yang lainnya gitu ya. Bawah ini ke bawah lagi. Nah kita bisa kopikan gitu ya untuk prosesnya. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita kopikan semuanya. Jadi kita kerjain dulu di Excel, kemudian kita kopikan ke JASP gitu ya. Nah, bagaimana untuk nested ini? Nah, caranya adalah kita bisa pakai analyze, kemudian kita pakai mix model, kita menggunakan linear mix model. Kemudian kita akan masukkan kadar proteinnya, kemudian di fix-nya itu ada jenis kacang, kemudian randomize-nya itu adalah petani, gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini hasilnya adalah jenis kacang berpengaruh ya, karena P-nya kurang dari 0,05. Jadi jenis kacang berpengaruh terhadap kadar proteinnya. Kemudian kita akan lihat bagaimana untuk kosoknya gitu ya. Ini agak manual gitu ya. Jadi kita akan masukin jenis kacang di sebelah sini. Kemudian kita akan taruh spesifik kontrasnya. Misalnya contoh kita mau membandingkan antara kacang poro dengan kacang tunggak, maka kita akan kasih di sini 0, maka di sini kita akan pakai -1. Itu ya, kita add kontras lagi, kemudian kita misalnya membandingkan kacang poro dengan kacang hijau. Itu akan -1 ya. Kemudian kita add kontras lagi, kita akan membandingkan kacang hijau dengan kacang tunggal, gitu ya. Yang satu. Nah, di sini artinya kontras satu adalah p-value-nya kurang dari 0,05. Berarti kacang koro dengan kacang tunggak itu berbeda nyata. Ya, oh ya ini info kita pakai aja. Nah, kemudian yang kacang foro dengan kacang hijau kita lihat di kontras dua itu artinya berbeda nyata juga gitu ya. Jadi kemudian kacang eh, hijau dengan kacang tunggak gitu ya artinya juga berbeda nyata gitu ya. Kita bisa lihat dari sini. Seperti itu dilakukannya JASP. Kemudian kalau misalnya kita mau masuk ke penyajian datanya gitu ya, kita bisa taruh gitu ya. eh, Terkait kacang koro semuanya ya. Jadi secara semua gitu ya. Oke, ini harus diubah dulu. Ini ya. Kemudian kita tulis juga standar deviasi. Ya.
ya. Nah, kita bisa tulis ini, kemudian kita bisa bikin ini kacang poro, kacang hijau, dan kacang putih ya. Kemudian kita isi di sini kadar protein percentage ya. Kemudian berarti di sini kita masukin 22,26. Kemudian kita insert, kita tambahkan plus minus gitu ya. Kemudian kita tambahkan standar deviasi ya. Aja. Kemudian kita ubah juga 24,94 plus minus 0,3. Kemudian yang terakhir 21,07 plus minus 0,36. Seperti itu caranya. Kemudian kita tambahkan signifikansinya gitu ya. Jangan lupa nanti kalau di Word pakai superscript gitu ya. Jadi karena berbeda-beda, kita pengen kadar proteinnya tinggi, ini A, kemudian ini B, maka ini adalah C ya, karena semuanya berbeda nyata. Sekian terkait next step. Terima kasih.